teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau bagikan informasi seputar Taiwan, seputar PMI Taiwan. Kayak gimana informasi yang mau aku bagikan kali ini? Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Nah teman-teman, memang akhir-akhir ini banyak banget berita ya mengenai Taiwan dan juga seputar PMI atau calon PMI. Nah akhir-akhir ini memang agak horor ya, karena situasi Taiwan sekarang ini sedang memasuki tingkat 3 dan pemerintah Taiwan juga berusaha untuk mencegah penularan COVID-19 ini agar tidak naik ke level 4. Jadi semuanya harus waspada, harus berhati-hati. Di video sebelumnya aku udah ngasih tahu kayak gimana kondisi Taiwan saat ini. Nah kemarin itu banyak banget yang berkata, Mbak gimana nih jadi buka apa tidak Taiwan, seperti itu ya. Nah di video kali ini aku mau bahas ya teman-teman. Jadi jangan di skip-skip, tonton terus sampai habis videonya. Nah teman-teman, aku memakai hijab karena situasinya masih lebaran, jadi konsepnya islami. Banyak banget yang bertanya, bisakah nanti Taiwan buka atau malah tutup selamanya, seperti itu ya. Nah kalau pada tanggal 9 Mei kemarin, penurunan kasus harian di Indonesia mencapai 3.922 orang kasus. Kemudian 10 Mei dengan 4.891 kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Melihat penurunan, menaker Ida Fauziah langsung membuat statement yang intinya itu menagih janji ke Taiwan kalau sekarang kondisi Indonesia sedang membaik atau sudah mengalami penurunan kasus yang tertular. Yang tadinya 5.000 kini sedang menurun ya teman-teman. Jadi menaker Ida Fauziah itu menagih janji ke Taiwan. Seperti di video sebelumnya aku juga udah bilang mengenai hal ini. Menagih ke Taiwan yang akan membuka pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan, di mana kasus di Indonesia menurun atau kurang dari 5.000 orang kasus. Sebenarnya sempat naik juga sih pada tanggal 11 Mei kemarin, yaitu mencapai 5.021 orang yang positif ya. Tentunya semua juga sempat panik dan bahkan sampai putus asa karena di Indonesia mau menurunkan di bawah 5.000 aja sulit, kok dalam satu hari aja udah naik. Jadi mereka itu juga putus asa begitu loh teman-teman, karena juga sudah berusaha bersusah payah agar kasusnya itu terus menurun sehingga mereka itu dapat menagih janji ke Taiwan, dan 11 Mei kemarin sempat naik 5.021 orang. Namun di hari-hari berikutnya menurun lagi teman-teman. Pada tanggal 12 Mei kemarin menurun hanya 4.608 kasus. Pada tanggal 13 Mei ada 3.448 kasus, dan tanggal 14 Mei ada 2.633 kasus. Sedangkan 15 Mei ada 2.385 kasus. Untuk tanggal 16 Mei tidak ada laporan ya, karena pas hari itu hari Minggu, jadi mungkin petugasnya pada libur begitu ya teman-teman. Dan untuk tanggal 17 Mei tercatat 4.295 kasus. Dan apabila seterusnya atau hari-hari berikutnya di Indonesia itu tidak mengalami kenaikan atau tidak ada kenaikan, maka kemungkinan apa yang dikatakan menaker Ida Fauziah itu bakal jadi kenyataan, dibukanya kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan. Namun teman-teman, kalian tahu sendiri ya kalau saat ini Taiwan sedang memburuk. Saat ini perkembangan COVID di Taiwan juga mengkhawatirkan teman-teman. Penyebaran COVID-19 di Taiwan sudah mencapai tingkat level 3, di mana semua orang itu harus waspada, harus memakai masker dimanapun dan kapanpun kalian berada kecuali di rumah. Dan teman-teman juga tidak dibolehkan pergi keluar rumah. Intinya itu pemerintah menganjurkan untuk tinggal di rumah aja sementara waktu. 3 hari ini kasus di Taiwan selalu di atas 100 orang yang dinyatakan positif ya teman-teman. Yang tadinya dari 21 orang, tanggal berikutnya menginjak 180 orang, tanggal berikutnya menjadi 206 orang yang positif, dan tanggal berikutnya sudah mencapai 333 atau 335 orang kasus yang terkonfirmasi COVID-19 ya, kalau nggak salah ya.
Nah, teman-teman, pada tanggal 19 Mei pukul 12 malam ya, Kepala CSCC mengumumkan bahwa semua warga asing yang tidak memiliki ARC dilarang masuk ke Taiwan, termasuk pekerja migran yang belum memiliki ARC. Dan peraturan ini berlangsung sampai tanggal 18 Juni mendatang. Jadi, buat warga asing yang belum memiliki ARC, bukan hanya pekerja migran saja, melainkan warga asing yang belum memiliki ARC dilarang masuk ke Taiwan. Bahkan mereka yang mau transit pun juga tidak boleh. Taiwan sedang tutup total untuk menerima kedatangan warga asing atau sudah tidak bisa transit lagi di Taiwan, seperti itu. Jadi teman-teman, ini bukan hanya pekerja migran yang berasal dari Indonesia saja ya. Pekerja migran dari Filipina, dari Vietnam tidak boleh masuk sementara waktu. Jadi intinya Taiwan itu tutup total gitu ya. Tapi kalian harus perlu tahu kalau ini hanya sementara, tidak selamanya. Jadi teman-teman, ini memang keadaan Taiwan yang sedang waspada. Bagi warga Taiwan sih, kalau kasusnya sudah mencapai 300 lebih ya, bagi warga Taiwan itu udah berbahaya. Jadi pemerintah Taiwan itu melakukan peningkatan kewaspadaannya, seperti itu loh. Jadi ini bukan antara Indonesia sama Taiwan aja, negara lain yang tidak memiliki ARC, termasuk pekerja migran yang belum mempunyai ARC dari Vietnam, Filipina gitu ya. Mereka juga belum boleh masuk ke Taiwan teman-teman, karena masih ditutup untuk penerimaannya. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang tanya, kalau misalkan nih pekerja migran ditutup total, belum boleh masuk ke Taiwan, terus kalau aku mau pulang, gimana nih penggantinya, kan seperti itu. Terus misalnya ada yang nanya lagi, gimana majikan aku kalau nggak ada pekerja migran yang datang ke Taiwan gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman nggak usah mikir, itu urusan majikan sama agensi, sama pemerintah, biarlah majikan yang memikirkan gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman tahu, misalkan majikan teman-teman itu nggak ngerti gitu ya, teman-teman bisa bagikan informasi ini. Jadi walaupun pemerintah Taiwan menutup kedatangan pekerja migran ya, pemerintah Taiwan itu sudah mencari solusi gitu loh teman-teman, udah mengantisipasi seperti itu. Secara otomatis surat izin perekrutan pekerja migran diperpanjang dan masa berlakunya surat tersebut 6 bulan. Dan lagi majikan meminta bantuan ke lembaga perawat untuk menyediakan perawat. Bisa menghubungi hotline 1966. Jadi kalau butuh perawat, majikan bisa menghubungi ke hotline 1966 ya. Selanjutnya, langkah bantuan dengan memperkerjakan pekerja lokal untuk mengatasi kekurangan pekerja. Jadi kalau untuk masalah ini, teman-teman pekerja migran, PMI, tidak usah mikir ini urusan majikan. Nah, itu tadi teman-teman informasi yang aku bagikan ke teman-teman semua. Ya mau kayak gimana lagi, karena keadaannya seperti ini. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, di Taiwan dan banyak negara-negara yang lain yang memiliki kasus COVID-19 ini ya. Ini memang agak horor dia. Setiap negara itu hampir semuanya itu mengalami hal seperti ini. Jadi agak meresahkan. Sampai kapan juga sih ini corona ini menghilang atau musnah? Kita juga bingung. Yang di Indonesia mau datang ke Taiwan aja ribet, yang mau pulang juga ribet, juga mengeluarkan banyak biaya. Jadi kita itu kayak bingung gitu loh teman-teman. Keadaannya, kondisinya saat ini tuh tidak normal seperti kehidupan yang sebelumnya. Bahkan sekarang ini majikan aku mengalami kerugian besar karena beberapa hari yang kemarin itu Taiwan kan mengalami kenaikan kasus ya. Jadi banyak banget yang tidak berani keluar, bahkan terkurung di rumah. Dan pemerintah juga melarang masyarakat melakukan aktivitas di luar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak seperti itu. Jadi restorannya majikan aku itu agak menurun penghasilannya seperti itu. Bahkan kemarin itu aku menerima banyak puding ya teman-teman, dan banyak telur. 1000 telur yang dibagikan ke orang-orang, dan banyak juga puding yang dibagikan ke orang-orang. Majikan aku ya sempat stres karena kejadian seperti ini. Nah, teman-teman tetap bersabar ya, dan tetap semangat berdoa supaya kehidupan kita kembali normal seperti yang dulu-dulu ya teman-teman. Dan yang penting jaga kesehatan, jaga diri. Yang di Indonesia juga harus mengerti keadaannya kalau ada COVID. Jadi teman-teman harus lebih banyak di rumah daripada keluar. Karena aku juga melihat banyak postingan kemarin di Indonesia ramai banget yang melakukan piknik ya.
Kalau bisa dikurangilah keluar atau jalan-jalan piknik itu dikurangi agar cepat mengalami penurunan yang tertular COVID-19 ini. Oke teman-teman, itu saja video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.